Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV, ada Glorinata dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang Glory, bagaimana jalannya persidangan hari ini dan apa saja pertanyaan yang diajukan JPU kepada terdakwa Nadiem Makarim? Ya, Andro dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Tipikor Jakarta menggelar sidang dengan agenda sidang adalah pemeriksaan terdakwa. Dalam hari ini adalah terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim yang diperiksa, di mana tadi sidang dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan diawali dengan pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Dalam hal ini, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung atau Kejaksaan Agung ini memberikan sejumlah pertanyaan kepada Nadiem terkait dengan perannya di perusahaan teknologi yang dahulu miliknya, yaitu PT Gojek Indonesia dan juga PT Akap. Kemudian JPU juga menanyakan soal peran Nadiem Makarim selama menjabat sebagai Mendikbudristek hingga bagaimana proses pengambilan keputusan pengadaan laptop Chromebook itu dibuat. Kemudian beberapa kali tadi kami simak bersama JPU dan juga terdakwa Nadiem Makarim ini berdebat. Salah satunya topik yang diperdebatkan adalah mengenai asal mula munculnya grup WhatsApp yang dibentuk oleh Nadiem Makarim sebelum ia dilantik sebagai Mendikbudristek. Dari seluruh pertanyaan tersebut, dari seluruh pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum, Nadiem Makarim menjawab dengan tenang dan juga menjawab duduk perkaranya. Di mana tadi usai persidangan, saat ini sidang diskors hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian dari kuasa hukum Nadiem Makarim ini menjelaskan dan juga menilai bahwa persidangan hari ini, khususnya pertanyaan-pertanyaan jaksa kepada terdakwa Nadiem Makarim, ini dinilai ada upaya untuk membentuk opini dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Karena menurut kuasa hukum Nadiem sudah menjelaskan sesuai dengan fakta, dan juga Nadiem menyatakan bahwa apa yang dikonstruksikan dalam dalam sidang perkara ini kabur, karena kalau sesuai dengan hasil audit dari BPKP, konstruksi sidang ini adalah terkait dengan kemahalan pengadaan Chromebook, dan sudah dibuktikan juga bahwa tidak ada satupun tindakan dari Nadiem Makarim terkait dengan pengadaan atau proses kemahalan Chromebook tersebut, dan proses pengadaan yang dilakukan oleh seharusnya proses yang dilakukan pengadaan Chromebook tersebut dilakukan oleh pejabat struktural yang ada di bawah kementerian. Dan satu-satunya tindakan dari Nadiem Makarim yang tadi disetujui oleh Nadiem juga adalah menandatangani terkait dengan Permendikbud tahun 2020 hingga 2022 soal spesifikasi terkait dengan teknis penggunaan dana alokasi khusus. Dan kita ketahui bersama pemirsa bahwa dari perkara ini JPU Kejagung mendakwa Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau secara kolektif dalam proyek pengadaan laptop Chromebook yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan juga dengan adanya agenda pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim di hari ini, dari hakim atau majelis hakim nantinya bisa mengetahui keterangan dari Nadiem Makarim soal dugaan keterlibatan dalam pengadaan laptop Chromebook pada saat Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek. Dan saat ini sidang dari Nadiem Makarim sedang diskors hingga 1 jam ke depan karena mengingat kondisi kesehatan Nadiem Makarim yang sedang tidak fit. Kemudian nanti akan dilanjutkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga nanti akan dihadiri kembali oleh terdakwa Nadiem bersama dengan JPU dan juga kuasa hukum dari pihak Nadiem Makarim. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Tipikor. Kembali ke studio, Andro. Glory, kemudian usai sidang ini apa agenda sidang selanjutnya? Ya, Andro, berdasarkan informasi yang kami himpun dari pihak Humas Tipikor, usai dari agenda pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim ini akan dilakukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di mana nantinya Jaksa Penuntut Umum akan menyusun tuntutan terhadap Nadiem Makarim, kemudian dilanjutkan dengan agenda sidang pledoi atau nota pembelaan dari pihak atas tuntutan jaksa tersebut dari pihak Nadiem Makarim, kemudian akan dibalas lagi oleh replik dan duplik, kemudian akan diputuskan secara musyawarah oleh majelis hakim, dan kemudian nanti akan digelar sidang putusan dari kasus perkara pengadaan laptop Chromebook. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi kapan kira-kira sidang putusan tersebut dilakukan, namun informasinya minggu depan ini akan dilanjutkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Baik, terima kasih Glorinata atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.